Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Pada pemaparan kali ini akan disampaikan mengenai tugas ruang kolaborasi modul 1.2 yang akan disampaikan oleh kelompok kami mengenai nilai dan peran guru penggerak yang didampingi fasilitator Ibu Farida Sri Indrayani, SPD MPD, dan pengajar praktek Ibu Sri Herlilis SPD dan Bapak Suparman SPD MSI. Kami tergabung ke dalam kelompok 1 yang beranggotakan Ibu Sulastri sebagai guru bahasa Inggris di SMK Ash-Aria, kemudian Ibu Nahdiatul Umami sebagai guru kelas di SDN 2 Gua Kidul, kemudian saya sendiri Rima Sukmana Dewangga, guru PJOK di SMA N1 Ciledug, dan Bapak Sandy Arifdian sebagai guru sejarah di SMA N1 Babakan. Sebagai calon guru penggerak, kita diharapkan memiliki nilai-nilai yang dapat diimplementasikan ke dalam peran-peran yang akan kita terapkan di lingkungan pembelajaran. Nilai-nilai guru penggerak diantaranya: yang pertama berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, dan yang keempat kolaboratif serta inovatif. Peran guru penggerak ternyata sangat penting, diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam tugas diskusi kali ini, anggota kelompok dituntut untuk bagaimana saya berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Yang pertama, Ibu Nahdiatul Umami. Peran yang beliau miliki yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran, lalu yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid, dan nilai yang dirasa dimiliki oleh beliau kami itu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Lalu bagaimana implementasi bentuk kegiatan dengan peran menjadi pemimpin pembelajaran? Guru menggunakan media infokus dalam pembelajaran kolaboratif type Make a Match, di mana siswa terlibat secara aktif dalam memasangkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Dalam pembelajaran ini, siswa sangat antusias karena mereka dapat belajar sambil bermain memasangkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Kemudian bentuk kegiatan berikutnya yaitu melatih siswa untuk mempersiapkan menjadi petugas upacara. Lalu strategi penguatan yang diterapkan untuk mengimplementasikan nilai dan peran tersebut, yang pertama menerapkan pembelajaran inovatif yang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan siswa dan melibatkan siswa menjadi tugas upacara secara bergantian untuk melakukan mandiri siswa. Kemudian, yang kedua, peran dan nilai yang dimiliki oleh Ibu Mita Sulastri. Untuk peran, beliau menjadi pemimpin pembelajaran. Lalu untuk nilai, berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Lalu peranan yang telah diimplementasikan oleh beliau dalam bentuk kegiatan yaitu menjadi pemateri workshop, menjalankan kegiatan belajar yang berpusat pada murid dan kolaboratif, kemudian pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan media Google Jamboard. Lalu strategi yang dilakukan oleh beliau untuk menguatkan kegiatan tersebut. Yang pertama, menciptakan inovasi baru dalam menjadi pemimpin pembelajaran di kelas
agar memenuhi kebutuhan murid. Yang kedua, berkolaborasi dengan wirausahawan lainnya dalam rangka memperluas jaringan. Yang ketiga, peran dan nilai guru penggerak yang dimiliki oleh Bapak Prima Sukmana Dewangga. Untuk peranannya, beliau mewujudkan kepemimpinan murid. Lalu nilai-nilai guru penggerak yang beliau miliki, yang pertama berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan nilai-nilai dan peran yang beliau miliki, kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan antara lain, contohnya memimpin proses pembelajaran dengan menginovasi pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah ke dalam materi agar lebih menarik dan membangun semangat siswa, serta memodifikasi media dan alat pembelajaran. Bentuk kegiatan lainnya adalah bekerjasama dengan Disnaker Kabupaten Cirebon untuk mendirikan bursa kerja khusus di SMA Negeri 1 Cirebon atas dasar surat edaran yang diterbitkan oleh Disnaker Kabupaten Cirebon untuk legalitas BKK yang ada di SMA ternyata diperbolehkan untuk atau mulai dari tahun 2023. Dengan ini, beliau melihat peluang untuk mendirikan BKK walaupun di tingkat SMA, karena di wilayah kami 60% lulusan tujuannya untuk bekerja, sementara hanya 40% yang melanjutkan. Dengan dibukanya BKK tersebut, beliau berharap agar mampu memfasilitasi para siswa atau lulusan untuk masuk ke dunia kerja. Untuk mewujudkan hal tersebut, beliau melaksanakan strategi penguatan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan strategi pembelajaran baru yang interaktif dan menarik guna meningkatkan semangat belajar murid. Yang kedua, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan dunia usaha atau dunia industri dalam memperluas jaringan bursa kerja. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan. Lalu yang terakhir, peranan dan nilai-nilai guru penggerak yang dimiliki Bapak Sayandi Alfian. Untuk peranan beliau mewujudkan kepemimpinan murid, dan untuk nilai-nilai beliau berpihak pada murid serta kolaboratif. Kegiatan belajar yang berpusat pada murid. Di sini ada siswa yang berdiskusi sebelum menemukan tema, hasil membuat komik sejarah, siswa membuat komik, poster, wayang, dan berkoordinasi dengan orang tua murid mengenai perkembangan proses pembelajaran peserta didik dan sama-sama berkomitmen dalam kemajuan sekolah. Strategi penguatan yang beliau lakukan untuk mengimplementasikan semua kegiatan tersebut, yang pertama, berkolaborasi dengan dan berkoordinasi tidak hanya dengan rekan sejawat, tetapi juga dengan murid dan orang tua murid. Yang kedua, menciptakan strategi pembelajaran yang interaktif dan menarik guna meningkatkan semangat belajar. Satu, peran guru penggerak yang kami sepakati adalah mendorong kolaborasi antar guru, orang tua murid, dan stakeholder lainnya dengan menguatkan nilai-nilai guru penggerak yaitu kolaboratif. Beberapa referensi bentuk kegiatan kolaborasi yang kami rancang bersumber dari yang pertama, diskusi dalam penerapan materi ajar atau MPMP. Yang kedua, kolaborasi dengan rekan sejawat, lalu merefleksikan dengan rekan sejawat, dan kolaborasi dengan stakeholder lainnya seperti dunia usaha dan dunia industri.
Kemudian, gambaran atau rancangan singkat kegiatan yang berbasis berkelompok kelompok yang kami miliki. Antara lain, contohnya adalah membentuk komunitas dari elemen-elemen terkecil di sekolah sesuai dengan jenjang atau mata pelajarannya masing-masing. Kemudian, memberi nama yang unik untuk komunitas sekolah agar menarik dan mampu diikuti oleh warga sekolah lainnya. Misalnya untuk jenjang SMA seperti Historia untuk mata pelajaran sejarah, atau Physical Education Community atau PEC untuk mata pelajaran PJOK dan lain-lain. Dan untuk jenjang sekolah dasar bisa membentuk komunitas fase A atau komunitas fase B, berkolaborasi antar sesama guru untuk fokus kepada murid, menyelesaikan masalah yang dihadapi murid, serta diskusi tentang perkembangan murid. Lalu sasaran yang kami tuju adalah seluruh guru yang ada pada satuan pendidikan tersebut. Lalu langkah-langkah yang kami tempuh yang pertama adalah setelah komunitas terbentuk, maka anggota komunitas menyesuaikan jadwal masing-masing untuk memulai berkolaborasi. Yang kedua, memetakan kebutuhan atau permasalahan yang ditemui terkait peserta didik. Yang ketiga, merancang atau menentukan program kegiatan. Yang keempat, membagi peran atau tugas. Yang kelima, melaporkan hasil program kegiatan. Dan yang terakhir, melakukan refleksi terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Dari rancangan kegiatan yang kami buat, bertujuan untuk yang pertama menjalin kerjasama, yang kedua berbagi pengalaman, yang ketiga meningkatkan motivasi antar guru, yang keempat meningkatkan kompetensi setiap guru, yang kelima menyumbangkan pemikiran, dan yang keenam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari pemaparan yang sudah disampaikan, kami menarik kesimpulan. Yang pertama adalah perilaku guru penggerak berkaitan nilai kolaboratif, yaitu guru harus membangun kerjasama yang positif. Kemudian kolaborasi antar guru sangat diperlukan di sekolah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Guru penggerak harus membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru, baik di lingkungan dalam atau di luar sekolah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada peran ini, guru penggerak diharapkan mampu memecahkan pihak sekolah serta luar sekolah, serta membangun dialog antar pihak yang terlibat kepentingan tersebut. Berikut adalah rangkuman presentasi dari kelompok kami yang diadakan pada hari Senin 8 Juli 2024 di ruang virtual Google Meet pada modul 1.2 ruang kolaborasi. Dan berikut adalah hasil refleksi model kompetisi kepala sekolah atau pengawas yang kami refleksikan dalam Padlet sesuai arahan Ibu Fasilitator. Demikian pemaparan presentasi ruang kolaborasi modul 1.2 dari kelompok kami. Atas segala kekurangan dan keterbatasan kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru.